wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami, untuk belajar, untuk bersama-sama juga membangun pertanian di Indonesia. Saya juga menyapa teman-teman dari Food Estate yang hari ini juga ikut dalam sekolah Zoom. Saya sampaikan terima kasih untuk sama-sama kita belajar dan membangun pertanian di Indonesia. Dan seluruh peserta dari Zoom yang mengikuti acara ini, walaupun minta maaf untuk yang Zoom tidak bisa tanya jawab, tapi minimal kita bisa berbagi ilmu bersama-sama. Bapak Ibu, menjadi petani itu adalah satu hal yang luar biasa sulitnya. Semua orang kepengen menjadi petani yang berhasil, betul? Semua orang kepengen hidup dari sektor pertanian. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang justru jatuh bangun di sektor pertanian dan tanda kutip rugi. Kemarin ada yang tadi yang tanya ya, gimana kalau sudah tanam jagung terus tahu-tahu impor jagung. Sehingga apa, kita produksi banyak-banyak habis gitu harga murah. Terus padi ketika panen raya terus malah ada impor juga. Maka harga akan murah. Terus semua bahan-bahan kita seolah-olah sudah diperhitungkan berapa profitnya, berapa keuntungannya. Sehingga ketika kita melihat kondisi seperti itu, petani betul-betul seolah-olah tidak bisa bangkit. Saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu. Tadi sebelum Bapak Ibu break, Bapak Ibu kami tampilkan 2 video dari sosial media, dari TikTok tadi terutama ya. Yang pertama tentang daging sintetis. Kenapa lebih praktis kita buat daging sintetis daripada pelihara sapi? Karena yang pertama, daging sintetis tidak perlu mati Bapak Ibu. Betul atau betul? Pasti hidup enggak? Pasti laku enggak? Pasti. Kenapa mereka akan mengalihkan semua ke sintetis? Karena yang pertama, Bapak Ibu ketika makan bakso, ketika makan steak, Bapak Ibu tahu enggak itu daging? Enggak tahu. Yang kita rasakan enak saja kan? Enak itu dagingnya atau bumbunya? Bumbunya. Kemarin sudah muncul satu program yang sudah sering beredar ya, telur palsu. Bapak Ibu percaya enggak ada telur palsu? Belum lihat ya. Di Indonesia ini ada perusahaan roti Bapak Ibu yang cukup terkenal, hampir semua di brand-brand itu yang supermarket yang banyak di mana-mana itu pasti jual roti ini. Pabriknya itu kurang lebih sekitar 6 kali lapangan sepak bola. Satu telur sintetis itu sama dengan 20 kilo telur biasa. Kira-kira kalau 20 telur biasa sama satu telur sintetis lebih mahal mana kira-kira? Telur biasa. Kalau saya sebagai pengusaha pilih mana? Telur biasa atau sintetis? Yang cuma 1 biji. Yang membuat roti itu jadi empuk itu sebenarnya yang dibutuhkan kan proteinnya. Terus yang kedua, ketika proses seperti itu, menurut Bapak Ibu kira-kira secara gizi, secara kesehatan kira-kira tercapai atau tidak? Sama sekali tidak tercapai. Terus yang kedua lagi saya lanjut ke yang video tadi Bapak Ibu. Kenapa orang sangat akan berubah dari sapi, dari ayam, dari kambing yang hidup akan berubah semua ke arah sintetis? Karena yang pertama, tidak ada resiko. Sekali investasi sudah pasti jadi. Nah, kalau kita bandingkan, kalau dengan cara itu harganya lebih mahal atau lebih murah? Murah.
Berarti peternakan kira-kira prospek atau tidak ke depan? Tidak. Saya pernah buat satu slogan, saya adalah berjuang. Membangun pertanian itu adalah perjuangan. Tetapi seringkali saya juga mengatakan, kita berjuang yang pasti kalah. Saya katakan ketika saya terjun di sektor pelatihan pertanian, saya membangun pertanian Indonesia, itu sudah tahu di depan, saya kalah, saya pasti mati. Karena apa? Lawan kita tidak mungkin kita bisa tandingi. Bukan gede Pak, sudah terlalu tidak bisa kita tandingi pokoknya. Kita ini semut lawan bukan gajah lagi. Fair, saya harus katakan jujur. Terus yang kedua tadi saya tunjukkan tentang dunia AI, betul ya. Tahun 2017 Bapak Ibu ketika orang tua saya, bapak saya meninggal tahun itu, bapak saya seorang mantri kesehatan. Sebelum meninggal beberapa saat dia intens diskusi dengan saya. Dia cuma berpesan ke saya satu, tolong buatkan rumah sakit yang bisa menolong banyak orang. Saya ini sarjana ekonomi Bapak Ibu. Itu pesannya bapak saya. Akhirnya ada 2 lokasi yang rencana saya bangun rumah sakit. Yang satu itu di Sanggau, di Kalimantan Barat. Jadi jalan ke arah Entikong ya, ke arah Kucing ya. Kenapa kok saya harus bangun di sana? Setiap hari penduduk Indonesia yang berobat ke Malaysia lebih dari 2.000 orang. Seandainya biayanya berobat di sana 10 juta saja, berarti kita setor uang ke Malaysia berapa setiap hari? 2.000 kali 10 juta kira-kira berapa? 20 miliar. Kenapa orang Indonesia senangnya berobat ke Kucing? Ini ada orang dari Kalimantan Barat juga Pak ya. Dari Landak ya. Landak itu kalau tempat saya ke kanan dia ke kiri Bapak Ibu. Dari Ngabang ya. Saya mau buat rumah sakit di sana, rumah sakit herbal. Yang satu tetap di base kami di Mojokerto, yang akan kami buat. Kami mundur waktu itu Bapak Ibu begini ceritanya. Di Indonesia ini, kelemahan terbesar adalah diagnosa. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah berobat ke Tiongkok, ke Singapura, atau ke Malaysia, atau ke Amerika sekalipun, pasti ketika berobat ke sana, yang disalahkan pertama kali ini salah diagnosa. Terbanyak. Nah, dari situ saya betul-betul mempelajari satu konsep, akhirnya saya ngambil konsultan dari Singapura waktu itu untuk rumah sakit. Terus dia sarankan cuma satu, Pak Bayu tidak perlu dokter lagi. Pak Bayu bisa beli robot dokter. Harganya waktu itu sekitar 20 juta US. 20 juta US itu sekitar hampir ya berapa, kalau sekarang mahal ya dolar ya 300-an M ya kalau sekarang. Saya katakan saya siap beli robotnya Pak. Begitu kita nego beli robot Bapak Ibu, enggak bisa masuk Indonesia. Izinnya minta ampun enggak boleh. Saya katakan jujur. Ketika saya sudah nego untuk beli robot, orang gila enggak? Saya orang sarjana ekonomi yang harus buat rumah sakit. Seandainya buat rumah sakit pun tipe saya tipe paling rendah, mungkin tipe D atau C. Tapi saya ngambil dokternya dari robot. Kenapa kok begitu? Yang saya butuhkan bukan obatnya. Yang saya butuhkan adalah diagnosa. Akhirnya pihak Amerika ngerubah lagi. Kalau gitu, kalau enggak bisa gitu kirim aja sampelnya. Darah, rambut semuanya. Kirim sampel, yang dibutuhkan cuma darah, kencing, fesis, sama rambut. Kirim ke Amerika, biayanya sekali periksa 14 juta. Wah ini sama juga mencekik, gitu kan. Akhirnya gara-gara izin kita enggak bisa juga impor. Dengan cara itu ya sudahlah belum waktunya.
Tetapi mau tidak mau, kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira robot tadi datang enggak ke Indonesia? Siapa yang akan beli kira-kira? Orang yang lebih gede lagi, yang punya tanda tangannya sakti. Paham maksud saya? Tapi karena saya adalah pejuang, saya tidak pernah patah menyerah. Walaupun kalau saya sekalian saya bilang kalau saya tidak bisa diakui, saya lebih baik, lebih senang saya dipanggil dukun sekalian. Karena dukun itu kan tidak sekolah, betul kan? Dukun itu tidak belajar. Gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, itu adalah wujud perjuangan. Itu di dunia medis. Di bangsa kita hari ini, pekerjaan menjadi dokter itu sulit atau tidak? Sekolah termahal hari ini apa? Dokter. Padahal sebentar lagi muncul 10 robot saja di Indonesia. Selesai. Kemana ribuan dokter akan pergi? Dulu dokter umum itu dihargai Bapak Ibu. Hari ini kalau bukan spesialis tidak dihargai. Itu yang di dunia dokter. Tadi ditampilkan. Tahun 2018 saya bercerita dengan teman. Ini yang punya pabrik di Korea, punya kulkas Samsung ya. Kulkas di sana itu. Sama mobil Hyundai. Bapak Ibu tahu enggak buat mobil Hyundai itu berapa menit? 15 menit. Satu mobil jadi. Karyawan sebegitu luasnya pabrik, cuma 8 orang. Full robot. Kulkas yang mereka bangun dengan nama kulkas pintar. Kulkas yang bisa telepon sendiri ke supermarket Bapak Ibu. Itu dibuat 20 tahun yang lalu, dari tahun 2018. Jadi kulkas itu kalau telur habis dia minta sendiri ke supermarket. Sayur habis dia minta sendiri ke supermarket. Semua sudah computerized. Itu kalau berarti dari sekarang sudah kejadian 25 tahun yang lalu. Kita sedang apa 25 tahun yang lalu? Handphone yang namanya hari ini, handphone kita ini belum ada Bapak Ibu. Handphone kita itu masih handphone yang dipakai ngelempar anjing mati itu Bapak Ibu. Betul ya? Ke depan, menurut Bapak Ibu, kira-kira semua pabrik pakai robot atau tidak? Pertanyaannya terakhir, manusianya mau kemana? Manusianya dijadikan apa? Saya kasih bocoran sekalian, enggak apa-apa, sekalian perang. Nanti Bapak Ibu akan digaji oleh negara, dibiayai oleh negara, dihidupi oleh negara. Seperti negara-negara maju. Tapi pertanyaannya mau jadi apa? Coba bayangkan, hari ini Bapak Ibu, kita sedang berjuang bangun pertanian aja. Kita sudah ketinggalan 30-40 tahun loh. Jangankan ke teknologi. Kalau saya lihat gambar-gambaran ke depan tentang teknologi, tentang semuanya, saya itu terus terang putus asa. Kita ini tidak mungkin berhasil. Saya kasih contoh, Bapak Ibu ngoyo deh pelihara sapi. Terus datang daging mitasi. Kira-kira biayanya kita rugi atau untung kalau jual sapinya? Pasti rugi. Karena itu ke depan usia manusia diperkirakan di usia 30 tahun. Supaya dunia tidak penuh. Supaya dunia ini tidak penuh. Ada kekuatan besar dunia yang mencoba, sekarang ini planningnya kan sepertiga penduduk bumi hilang. Sepertiga penduduk bumi hilang. Mulai dari COVID hingga tahun 2030.
Oh, alhamdulillah ibunya sudah mulai jalan lebih ringan. Saya tanya dulu, Ibu gimana Bu kakinya Bu, sudah baikan? Sudah ya. Telat, itu sebenarnya telat penanganan. Itu harusnya direposisi waktu setelah kejadian. Tapi agak telat, jadi tadi reposisinya pasti agak kesakitan, tapi tidak masalah Bu ya. Tidak masalah. Terima kasih Pak ya. Saya butuhkan Bapak Ibu ini seperti Bapak tadi cerita, ini punya terapi gitu. Saya kepingin Bapak Ibu nanti juga jago terapi loh ya. Bahkan saya sangat kepingin Bapak Ibu juga jago herbal loh ya. Besok pagi Pak Bambang akan ngisi tentang herbal 2 jam. Saya minta tolong pelajari dari situ. Tidak mungkin bim salah bim Bapak Ibu jadi pinter, tidak mungkin. Tapi kalau mau melakukan dan mau belajar, insya Allah itu akan sangat menolong banyak orang. Nah, kalau lihat kondisi-kondisi ke depan seperti itu, di tengah-tengah pertanian yang tidak mungkin berhasil, apa yang harus kita bangun? Di sini adalah perang Bapak Ibu. Perang terbesar adalah melawan ateisme. Perang terbesar kita adalah melawan orang-orang yang meniadakan Tuhan. Fair. Semua orang berusaha meninggalkan satu kata, Tuhan. Karena itu saya bersyukur sekali, Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang terpilih. Fair, saya katakan Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Saya betul-betul berdoa, saya berdoa ya enggak betul-betul berdoa itu niat berdoa tidak Bapak Ibu. Saya ketika berdoa itu saya cuma berkata ke tim, saya butuh 1000 pasukan untuk membangun Indonesia. Karena apa? Di tengah-tengah ketidakmungkinan kita membangun pertanian dan ekonomi bangsa ini, di saat itulah kita harus berdiri. Ini anggap aja perjuangan tahun 45 bambu runcing sama tank menang mana Bapak Ibu? Terakhir yang menang kita kan? Yang membuat bambu runcing itu bisa menang itu apa Bapak Ibu? Semangat dan niat. Walaupun kalau dihitung secara matematika menang atau kalah Bapak Ibu? Pasti atau tidak? Pasti. Karena itu dari ketika saya sudah mengetahui skenario elit global seperti ini, saya mulai merubah konsep semuanya. Yang saya bangun pertama kali adalah satu kata, mandiri. Yang dibunuh dari bangsa kita mulai tahun 1980-an adalah kemandirian. Kemandirian ini kita dibunuh Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Yang pertama pupuk. Sebelum tahun 1980 Indonesia swasembada atau tidak? Walaupun susah. Bapak Ibu yang usianya hari ini di atas 50 tahun ada? Ada Ibu ya? Ada lagi ini berapa Pak 50 tahun? Saya minta maaf. Orang tua kita zaman dulu punya uang atau tidak? Hampir tidak punya uang, betul? Tapi minta maaf, bisa nyekolahkan Bapak Ibu tidak? Dari mana uangnya? Walaupun zaman itu makan terbatas, betul Pak ya? Mungkin pernah kita makan singkong, makan gaplek, makan minim pokoknya waktu itu. Makanan kayak sulit sekali waktu itu. Tetapi minta maaf, menghasilkan orang-orang hebat hari ini. Itu dari mereka. Waktu itu bertani atau tidak? Kira-kira orang tua kita bertani. Pupuknya dari mana? Buat sendiri kan? Buat sendiri, nyiptakan sendiri. Kira-kira pernah demo enggak ada pupuk waktu itu? Jangankan Pak pupuk demo, mau pupuk aja enggak kenal. Zaman itu Bapak Ibu tentara dilibatkan aktif supaya semua petani gunakan pupuk, betul atau tidak? Yang dipaksa waktu itu dengan program BIMAS.
dengan Primas AMD, kemudian digalakkan tentang urea. Urea waktu itu sampai orang tidak mau gunakan pril, gunakan tablet dan segala macam supaya bisa digunakan oleh petani. Itu di tahun 1980-an. Cuci otak itu berapa tahun Bapak Ibu? 20 tahun. Tahun 2000, orang-orang sudah sangat tergantung kepada pupuk dan sudah lupa cara mandiri. Sekarang di tahun yang sama, di sektor kesehatan, saya minta maaf, yang lahir tahun 60-an ada enggak di sini? 60, 70 kurang sedikit gitu ada? Zaman kita waktu di desa dulu, yang sakit diabetes satu desa berapa orang Pak? Paling ketemu satu dan itu heboh. Betul ya? Dan itu dikunjungi, ini sakit parah, betul enggak? Sakit kanker zaman itu banyak atau tidak? Ada orang satu kecamatan sakit kanker 3 orang dikunjungi enggak kira-kira? Kayak sakit kena tulah. Hari ini Bapak Ibu orang sakit diabetes, penyakit biasa atau penyakit luar biasa? Orang sakit kanker, penyakit biasa atau luar biasa? Ini di sektor kesehatan. Mulai tahun 80-an semua mulai berubah. Sampai yang namanya tergantung di tahun 2000 Bapak Ibu, minta maaf, muncul yang disebut dengan sadikin. Sakit jadi miskin. Pada zaman itu ada peraturan, orang miskin dilarang sakit. Betul tidak? Kenapa orang miskin dilarang sakit? Karena biayanya mahal. Akhirnya pemerintah keluarkan BPJS. BPJS itu dikeluarkan dengan tujuan apa Bapak Ibu? Semua orang harus sakit. Karena itu Bapak Ibu yang bayar BPJS, kira-kira saya mau tanya jujur, kalau bayar BPJS asuransinya bayar, akhirnya terpaksa kontrol enggak? Daripada tidak digunakan kan asuransinya kan? Akhirnya kontrol kan? Begitu kontrol ketemu penyakit kan? Pasti atau tidak? Minimal 1, tensi tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Betul atau tidak? Gara-gara sudah bayar BPJS, akhirnya nebus obatnya tidak? Karena gratis kan? Sepele atau tidak sebenarnya? Gara-gara saya bayar BPJS, rugi dong, saya sudah bayar, saya tidak kontrol kesehatan. Betul atau tidak? Gara-gara saya kontrol kesehatan, akhirnya muncul penyakit tidak? Akhirnya gara-gara muncul penyakit dikasih resep tidak? Akhirnya dikasih obat tidak? Saya mau tanya, kalau obat kimia untuk tubuh kira-kira saja baik atau tidak? Apalagi kalau minumnya dalam waktu yang silent killer, diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi. Itu penyakit yang tidak ada obatnya. Saya bilang jujur, itu penyakit yang tidak ada obatnya. Syaratnya cuma 1, minum obat seumur hidup. Sudah ada di sini yang diwajibkan minum obat seumur hidup? Kasus hipertensi pasti pengencer darah seumur hidup. Orang diabetes minum penurun gula seumur hidup. Pertanyaannya 1, Pak, saya sudah minum 10 tahun, sembuh atau tidak kira-kira penyakitnya? Tidak sembuh, malah bertambah. Saya mau katakan jujur, itulah bisnisnya orang pintar. Sekarang saya balik, kita flashback. Sebelum tahun 2000, di tahun 1980-an ini, Bapak Ibu, umur manusia berapa waktu itu yang meninggal di daerahnya Bapak Ibu? Di atas 70.
Ayo kita balik sama-sama, ayo kita nalar sama-sama, kita berpikiran positif sama-sama, kita tidak saling menyalahkan. Hari ini orang kena hipertensi usia berapa Bapak Ibu? 30, 40 sudah ada yang kena, betul atau betul? Kalau zaman dulu orang kena sakit gitu umur berapa Bapak Ibu? Sudah 60 ke atas. Umur manusia tambah lama tambah turun atau tambah naik? Ini yang sering ke Amerika Mas, berarti ya. Saya mau tanya, orang bule itu senang minum obat atau tidak Mas? Orang-orang bule senang minum obat atau tidak? Apa? Minum obat, vitamin yang diminum. Antibiotik itu hampir tidak pernah diminum. Mereka paham. Tapi di Indonesia, semua harus minum obat. Kemudian sektor pupuk. Yang berikutnya Bapak Ibu, siapa yang dulu pernah makan ayam enggak tahun 80-an itu? Ayamnya ayam apa? Ayam kampung makanannya apa? Umbaran. Betul ya? Pernah makan ikan tidak? Ikan dari mana? Dikasih makan enggak ikannya? Ketemu ikan besar atau tidak? Kok bisa besar ikannya? Sebentar. Kenapa ikan di sungai, di embung, di laut itu ikannya bisa besar-besar Bapak Ibu? Betul atau betul kira-kira? Makanannya apa? Plankton, tanaman, semua, betul ya? Pertanyaan yang paling menyakitkan Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu ngasih makan ikan di sungai? Di laut pernah enggak kita kasih makan? Kita panen berapa ribu tahun? Kapalnya sedikit atau tidak di laut itu Bapak Ibu? Habis enggak ikannya? Bapak Ibu kenal kalau hari ini, kalau kita pelihara ikan, wajib diberi pakan enggak? Pakannya apa? Peletnya beli atau tidak? Pelet itu tahun berapa Bapak Ibu? 80-an. Minta maaf. Setelah tahun 80 sampai tahun 2000, semua orang mulai dibuat dengan satu kata tergantung. Hari ini sering kali muncul di pertanyaan, di grup, di WA, di mana-mana. Pak, kalau ayam kecil dikasih makan apa? Siapa tadi sudah buat limbah rumah tangga? Ada ya? Sudah mulai pelihara ayam ada berapa orang? Sudah mulai Pak? Kalau kecil bingung enggak ngasih makannya, dikasih makan apa? Pakan fermentasi, alhamdulillah. Biasanya paling sering, dikasih konsentrat dulu aja, dikasih pelet dulu aja. Betul atau betul? Kenapa kok begitu? Seolah-olah ayam itu diciptakan untuk makan pelet. Sadar kita. Itu tahun 80-an itu baru dimulai. Pupuk itu juga tahun 80-an baru dimulai. Akhirnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu yang lahir di antara tahun 2000 atau tahun 90 ke atas sudah tidak kenal tahun 80. Jadinya apa Bapak Ibu? Semua seolah-olah tergantung. Kalau ini diteruskan, kira-kira ke depan kita lebih tergantung atau tidak? Saya nyebutnya di sini saprodi. Terus yang kedua, selain pupuk, pakan, obat-obatan. Zaman dulu Bapak Ibu kalau punya ternak sakit dikasih apa? Jamu, air kelapa, telur, terserah, bebas. Betul enggak? Kalau kita balik, pinter mana orang kuno sampai hari ini? Jeleknya bangsa Indonesia itu dulu satu Bapak Ibu, tidak pernah ditulis. Itu menjadi legenda, menjadi cerita. Saya minta maaf, saya butuh Bapak Ibu. Makanya saya senang angkatan ini banyak muda-muda
Ini dari pembangun desa ini saya betul-betul yang muda-muda ini senang, dari Lampung juga muda. Bapaknya terima kasih Pak, bawa anak muda ke sini. Oh iya. Gini. Saya senang Bapak Ibu yang sudah dicap pengacara. Nah, itu sudah senang saya. Saya senang hari ini ketemu orang gagal. Karena saya dulu juga gagal. Orang gagal itu kan sudah dicap oleh banyak orang, betul kan? Tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal yang orang gagal sendiri sebenarnya kepingin berbuat apa-apa. Cuman dua, yang pertama tidak tahu jalannya. Yang kedua Bapak Ibu, tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Tetapi percayalah, tidak ada satu orang pun yang cita-citanya jadi beban orang lain. Semua orang di sini pasti cita-citanya bermanfaat bagi orang lain. Setuju? Mas kepengen bermanfaat? Kalau kepengen jadi pengusaha, kepengen punya karyawan atau kerja sendiri? Kepengen punya karyawan. Tapi syaratnya satu. Sebelum kita orang lain ikut kita harus jadi pemimpin dulu. Pemimpin itu kita harus jadi kata guru Bapak Ibu, kalau di Jawa dikatakan digugu dan ditiru. Digugu itu dipercaya, ditiru karena kita terpercaya. Syaratnya bagaimana? Kita harus melakukannya. Karena itu Bapak Ibu, ketika kami membangun konsep tentang kemandirian di sektor pertanian, yang muncul dalam bayangan saya, musuhnya terlalu besar. Raksasa-raksasa terganggu. Saya tunjukkan sekarang siapa yang akan menekan kita. Bapak Ibu sudah pernah nonton di TikTok atau di Facebook atau di YouTube video-video dari orang-orang luar negeri. Kita kan seringkali orang Indonesia itu, kalau sakit perut, seandainya sakit perut nih, kasih temulawak, kasih kunir, gitu kan ya. Betul atau betul? Punggungnya digosok dengan bawang merah gitu kan, supaya bisa kentut, supaya bisa lancar BAB-nya. Nah, muncul sekarang ini Bapak Ibu, mereka mengatakan makanan tidak bisa mengobati. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya mereka sudah mulai tunjukkan bahan-bahan herbal tidak bisa mengobati. Karena itu kemarin sudah keluar WHO dari PBB sudah keluar statement, orang sakit yang terlibat di dalam asuransi dilarang minum herbal. Berarti kalau kita kayak gitu berarti kita harus ke kimia. Undang-undang sudah ada Pak, tenang saja. Undang-undang sudah dibuat. Berlaku kapan kita tidak tahu. Undang-undang petani dilarang buat pakan ikan, pakan ternak, itu sudah mulai tahun 2010. Fair. Kenapa kok begitu? Kita persis akan sama dengan orang luar negeri. Di Amerika Bapak Ibu orang biasa pelihara kambing, tidak boleh jual susu kambing. Kecuali dikonsumsi sendiri atau dibagi-bagikan. Karena semua terikat dengan satu kata, peraturan. Karena itu saya berterima kasih kalau Bapak Ibu berminat dan mau datang ke tempat ini. Saya akan berikan yang sebenarnya. Saya akan ajari dengan cara saya melatih. Percayalah Bapak Ibu, ini guru yang terbaik, saya tunjukkan guru yang terbaik itu seperti apa. Kalau saya belum pernah mengalaminya, saya belum pernah membuatnya, saya yakin saya tidak akan bisa menuntun Bapak Ibu. Saya dulu bercita-cita untuk menjadi miliarder sejak usia saya masih 16 tahun. Semenjak 16 tahun cita-cita saya adalah membangun pertanian Indonesia. Goal saya adalah membangun training center pertanian. Saya butuh tanah 12 hektar, saya butuh bangunan semua, laboratorium semua, anak SMP Bapak Ibu.
pada waktu itu. Kira-kira mungkin enggak anak SMP punya uang sampai segitu? Tidak mungkin. Saya sudah mulai bekerja semenjak saya SMP kelas 2. Saya punya bengkel las, saya bisa ngelas sendiri. Saya bisa punya bengkel mobil karena tempat saya di tengah hutan, Bapak Ibu. Tanahnya tandus, tanahnya kering. Kalau ngambil air itu sampai jam 3 pagi. Di sumur gantian orang, ada yang pernah zaman itu kira-kira pakai sumur, pakai timba gitu, harus antri musim kemarau seperti itu. Itu tempat saya lahir. Saya jadi tukang pijet SMA kelas 1, kelas 2 saya jadi tukang pijet. Tujuan saya cari uang. Saya ternak kambing, ternak bebek, ternak ayam, itu mulai zaman itu. Dan percayalah, semua gagal. Loh serius. Karena apa? Tidak ada yang bimbing. Tidak punya ilmunya. Tidak tahu caranya. Saya baru betul-betul berhasil setelah 18 kali gagal. 18 bidang. Ada orang tanya ke saya, muji saya, Pak Bayu kok pinter, bisa jawab semuanya. Bukan karena pinter, Pak. Tapi karena terlalu sering gagal. Jadi kalau gagal Bapak Ibu berbahagialah. Karena punya pengalaman. Nah, ketika saya sudah sampai akhirnya berhasil, training center saya bangun. Saya mimpi itu tahun 90-an, 88 sampai 90. Saya buat planning itu. Baru bisa saya bangun training center tahun 2010. Berarti butuh waktu berapa tahun? 2000, anggaplah tahun 90 sampai ke tahun 2010, berapa tahun? 20 tahun. Training center berdiri. Training center itu habis banyak miliar. Tapi saya betul-betul di rekening saya bisa punya penghasilan loh ya. 1M per bulan itu baru tahun 2013. Tapi saya ngajar orang menjadi miliarder mulai tahun 2008. Pas susah-susahnya hidup saya. Bapak Ibu coba bayangkan, saya ngajari orang jadi miliarder, 3 tahun jadi miliarder. Dengan modal 10 ekor ayam, dengan 1 ekor kambing. Itu ketika saya masih tinggal di rumah kontrakan. Orang gila atau orang waras kira-kira? Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya tetap aja ngajar. Alhamdulillah satu lah. Tidak ada satu orang pun tanya ke saya, Pak Bayu sudah jadi miliarder atau belum waktu itu. Tetapi ketika saya sudah jadi miliarder sungguhan, juga tidak ada orang tanya. Karena semua orang sudah melihat. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, karena saya sudah melewati fase itu. Saya tahu jalannya Bapak Ibu. Saya tahu batunya. Saya tahu tangga demi tangga yang harus kita lewati. Kenapa saya dulu gagal dan bagaimana caranya supaya berhasil. Bapak Ibu sekarang minta tolong, jangan sampai gagal. Mau gagal atau berhasil? Kepengin modal besar atau kepengin tanpa modal? Supaya berhasil berarti kita tidak boleh mengeluarkan modal. Setuju? Supaya kan begini toh Bapak Ibu. Untung itu dari apa? Sale, penjualan ya, dikurangi dengan biaya atau cost. Betul ya? Supaya pasti untung. Apa yang harus dihapus? Biaya atau cost-nya. Kalau semua petani punya prinsip ini, kira-kira pasti untung atau rugi? Harga berapapun untung atau rugi? Saya akan bawa Bapak Ibu ke pertanian modern. Ini angkatan kemarin dan hari ini berbeda materi. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin ada yang awam, nanti mungkin selintas saya akan jelaskan tentang yang tradisional. Tetapi yang lainnya akan saya bawa semua ke arah modern.
Saya sudah akan tidak ngajari lagi cara mencangkul, percayalah. Saya tidak ajari lagi cara mencangkul, saya tidak akan ajari cara membuat bedengan. Tetapi Bapak Ibu akan saya ajari cara membuat sawah palsu atau sawah kreatif. Karena apa? Percayalah, anak-anak muda ke depan tidak mau nyangkul. Tidak mau sengsara. Sudah, percayalah. Karena itu Bapak Ibu kita akan bawa ke sini. Terus yang kedua, Bapak Ibu itu kepengen berhasil atau tidak kira-kira? Setuju kepengen berhasil? Minta tolong. Ada orang buat usaha, siapa di sini yang sudah punya modal terus usaha pertanian banyak terus gagal gitu, ada enggak di sini? Belum ada ini. Sudah ada peternakan. Dari apa Mas waktu itu? Dari lembu, sapi. Berapa ekor Mas? 6. 6 ekor penggemukan atau breeding? Penggemukan. Untung atau rugi? Kenapa kok rugi? Karena manajemen pakannya tidak bisa. Oke, ini. Saya jamin Bapak Ibu. Saya jamin 100%. Sehebat-hebatnya orang. Buat konsep tanpa terintegrasi, saya jamin 100% rugi. Jangan yang punya 1 ekor, 10 ekor, 20 ekor, 1000 ekor, rugi. Saya kasih contoh. Saya pernah beli salah satu peternakan sapi terbesar di Indonesia. Saya beli semua satu kandang. Profesor di dalamnya ada 5. Ini orang termasuk orang terkaya di Indonesia. Waktu itu sapinya 5.000. Mati tinggal 500. Fair. Tinggal 500 saya beli semua akhirnya. Sapinya. Akhirnya saya dicap, ada orang gila dari Mojokerto berpelihara sapi siap untuk rugi. Loh iya. Karena itu sedang dibahas di DPR, yang pelihara sapi breeding itu harusnya adalah BUMN. Karena pasti rugi. Saya tunjukkan fair, kenapa kok rugi? Sapi makan jerami saja, gratis atau tidak? Harusnya. Jerami gratis kan? Harusnya kan? Harusnya kan gratis. Saya tunjukkan aja. 1 ekor sapi sehari 30 sampai 40 kilo pakan. Paling gampang hitung di angka 30 kilo, oke ya. Kalau 1 tahun kali 365 hari, ketemu berapa berarti? Ayo yang muda-muda tolong dibantu kalkulator biar saya tidak disalahkan di YouTube terus, tidak bisa berhitung. Berarti berapa ini? Anggap aja berapa? 30 kali 365? 11 ton lebih ya. 11 ton, boleh saya genggit 11 ton boleh? Oke. 1 ekor sapi 1 tahun itu makannya 11 ton. Kalau breeding dikawinkan sekarang belum tentu langsung jadi, betul atau tidak? Setelah dikawinkan anggap aja 3 bulan dikawinkan jadi. Hamilnya berapa lama? 9 bulan. 9 ditambah 3 berarti berapa? 12. Itu baru beranak loh ya. Baru beranak. Berarti pakan totalnya 22 ton. Karena 2 tahun. Bapak Ibu, kalau beli jerami ini, bukan beli ngongkosi. Ngongkosi. Seandainya 1 truk yang berisi, enggak usah banyak-banyak, enggak usah mahal-mahal, yang 1 truk yang berisi 7 ton, sampai tinggi sekali itu anggap aja 2 juta. Sampai di tempat kita. Betul kan ya? Berarti kalau 22 ton butuh berapa truk? 3 kali 2 juta? 2 tahun punya anak, begitu lahir laku enggak 6 juta? Baru 1 tahun berikutnya, baru bisa laku 10 juta. Betul? Pakannya nambah atau tidak? Kalau dihitung untung atau rugi? Apalagi kalau nambah karyawan.
Bangkrut atau tidak? Bangkrut. Berarti kira-kira beternak berarti menguntungkan atau merugikan? Kalau begitu apakah saya berkata jangan beternak? Kambing, saya kasih contoh. Orang pelihara kambing, induk seandainya beranak Bapak Ibu. Sekarang di YouTube keluar biasa. Tapi saya minta tolong, di YouTube itu boleh untuk referensi. Jangan dipercayai 100%. Kalau bilang ADG-nya sekian, untungnya sekian itu promosi. Itu tujuan terakhir jual pakan, setuju? Untuk mencapai ADG kambing yang bisa di antara 5 kilo itu jenisnya harus mahal. Jenis-jenis bur, kalau seandainya domba Texel, Meruno itu bisa di atas 5 kilo 1 bulan. Tapi dengan ADG 5 kilo dibanding dengan induknya enggak masuk. Sekarang saya kadang-kadang dalam hati tertawa Bapak Ibu. Bur, sekarang induk asli bur, darah murni itu 35 juta. 1 ekor. Betul kan ya? Saya mau tanya, bawa ke tukang sate dihargai berapa kira-kira? Tukang satenya lo enggak mau harga 3 juta, tukang sate itu paling mau harga 1 juta. Fair. Saya harus luruskan para peternak muda hari ini. Memang hobi itu menyenangkan. Tapi kalau hobi itu menghasilkan uang, oke. Tapi kalau hobi menghabiskan uang, jangan. Bangkrut nanti. Betul atau betul? Jadi kalau kambing Bapak Ibu, ini saya tunjukkan aja. Kenapa kita pasti sulit kalau cuma cara biasa. 1 kambing itu beranak anggap aja 7 bulan. Hamilnya dia 7 bulan. Jadi untuk 7 bulan pakannya kambing sedikit sih cuma 4 kilo setiap hari. Sampai 6 kilo setiap hari kalau full hijauan. Nah kalau setiap hari gaji orang, enggak usah mahal-mahal lah. 20.000 saja atau 10.000 lah biayanya per ekor sama tenaga kerja. Itu loh enggak masuk. Saya tunjukkan 10.000 dikalikan 210 ketemu berapa Bapak Ibu? 2,1 juta. Banyak di YouTube, oh pakan itu cuma 1.500. Bayarnya orang yang nyari pakan. Enggak usah dihitung. Betul atau betul? Berarti kira-kira untung atau rugi peternak kambing? Jelas rugi, wong anaknya cuma 1 juta, biayanya 2 juta. Ayam sekarang. Siapa yang sudah pernah pelihara ayam kampung dari kecil sampai menjual? Ada enggak di sini? Sudah pernah Pak ya? Pakan beli atau pakan bagaimana Pak? Campuran. Campuran berarti ya. Yang beli apa? Jagung. Yang lain-lain gratis. Oke. Untung atau rugi Pak? Untung berapa Pak? Paling banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu ayam boiler, ayam petelur yang layer. Semua sudah dihitung Bapak Ibu. Keuntungan per ekor paling banyak 2.000. Saya tunjukkan share Pak, untung 2.000, pelihara 100, untungnya kali 2.000 ketemu berapa Bapak Ibu? 200.000, ini peliharanya 3-4 bulan. Untung atau rugi kalau dihitung, kalau 3-4 bulan? Ini hobi atau apa? Seandainya Pak saya peliharanya sampai 10.000, begitu kena resiko yang 0, anggap aja 5% aja lah. Kena resikonya, 2.000-nya habis atau tidak kira-kira? Kalau saya membaca dengan cara umum, hari ini pertanian Indonesia, impossible kita bisa menjadi petani. Karena itu tidak saya salahkan kalau ada bapak-bapak yang petani cita-citanya kamu harus sekolah yang pintar supaya tidak jadi petani. Fair. Petani untuk cari gaji 3 juta sampai 5 juta impossible, betul atau tidak?
Karena itu orang-orang yang sekolah di IPB, kemudian di UGM, di Unibro, yang bagian kuliah jurusan pertanian, saya yakin tidak mau jadi petani. Fair, pasti jadi pegawai. Saya kasih tunjuk lagi Bapak Ibu. Perusahaan yang tidak nanggung. Pernah dengar Sampurna? Pabrik rokok Sampurna? Jual sahamnya ke siapa? Philip Morris. Uangnya dipakai apa setelah dia jual? Dia bangun pertanian di Papua. Dia bangun pabrik gula di sana. Papua itu Sampurna, jarum itu di Lombok. Di Sumba Timur. Sebelumnya Sampurna punya namanya Sampurna Agro yang ada di Rinjani. Itu pertanian tercanggih pertama. Pasarnya dia adalah Freeport. Saya mau tanya jujur, pasarnya Freeport berarti harga mahal atau murah? Standar Amerika. Ngambilnya aja pakai helikopter. Berarti barang yang dibangun berkualitas atau tidak? Itu pun bangkrut. Bangkrut. Dia buat pabrik gula di Papua, nggak jalan. Kurang modal atau kurang apa kira-kira? Orang pinternya banyak enggak di sana kira-kira? Pasti atau tidak? Dianalisa enggak kira-kira kalau raksasa buka lahan? Analisanya lengkap atau tidak kira-kira? Secara matematika pasti berhasil atau tidak? Kenyataannya, Bapak Ibu, tebu ditanam di sana ada kayak kumbang segini Bapak Ibu. Seluruh pabrik obat dipanggil. Gara-gara kumbang dimasukkan di racun itu berenang. Tebu itu habis dipanen kumbang. Berarti ada kekuatan lain yang sangat mempengaruhi pertanian. Betul atau tidak? Kalau saya jelaskan negatifnya seperti ini, kira-kira Bapak Ibu mau menjadi petani atau tidak sekarang? Siapa yang tanam singkong? Singkong, ada enggak tanam singkong di sini? Sudah pernah tanam singkong? Panen pertama pernah enggak bagus? Pasti atau tidak? Pasti. Akhirnya bilangnya gimana? Oh, tanam singkong itu enggak dipupuk aja bagus, betul atau tidak? Pertama. Tahun berikutnya tanam lagi, hasilnya turun atau naik? Turun. Tahun ketiga tanam kembali, hasilnya naik atau turun? Enggak panen, tinggal akar. Ternyata tanam singkong aja loh enggak mudah. Bayangkan Bapak Ibu, yang enggak usah sekolah, tanam singkong itu kan saya yakin enggak perlu sekolah kan? Itu loh, tanpa belajar enggak akan berhasil. Ada orang tanam singkong dikasih pupuk kimia, busuk. Sudah ada yang nyoba? Singkong kasih urea gitu, busuk, kropos. Gemuk daunnya, bawahnya enggak ada. Nah, ini petani semua sudah ngerti. Lah, kalau lihat kondisi seperti ini Bapak Ibu, jujur saya mau katakan, impossible kita jadi petani. Tetapi masalahnya satu, perang yang kita hadapi ini lawan orang yang tidak ada batasnya kekuatannya. Uangnya tidak ada serinya karena bisa nyetak sendiri. Disinilah kita memilih, disinilah kita berpihak kepada siapa. Saya butuh Bapak Ibu untuk menjadi contoh. Di saat kondisi seperti ini terus saya ngajari Bapak Ibu, 1 tahun, 2 tahun ke depan saya minta tolong ciptakan miliarder di tiap desa, minimal Bapak Ibu jadi miliarder, kira-kira percaya atau enggak kalau lihat kondisi seperti ini? Loh Pak, ini loh celahnya di mana untuk untung, betul atau tidak? Caranya untuk berhasil itu loh di mana? Tahun 2013 Bapak Ibu, setelah training center yang saya mimpikan,
yang saya geluti, yang saya kerahkan seluruh tenaga, akhirnya jadi. Saya lu tidak mau ngajar pertanian. Fair. Gara-gara apa saya tidak mau ngajar pertanian? Sudah punya kambing 2010. Dari 3 ekor jadi 300, bahkan hampir 400. Mati semua, itu ngenes Bapak Ibu. Dari pelihara bebek 10, 3.000 ini belum pernah saya ceritakan. Mati habis, kena flu burung. Pelihara ayam itu selamat, tapi ayam saya selalu selamat ternyata. Ayam saya tidak pernah kena wabah. Yang kena wabah itu puyuh, bebek, sama kambing. Itu yang membuat sebenarnya lutut saya sudah tidak kuat untuk berdiri. Itu sebenarnya saya sudah putus asa untuk tidak ngajar orang tentang bertani. Tetapi ada dalam hati itu bisikan begini. Besok anakmu makan apa? Besok anak cucumu makan apa? Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu kira-kira ke depan punya anak cucu enggak kira-kira? Mau enggak anak cucunya Bapak Ibu disamakan dengan robot yang tanda kutip seolah-olah tidak lebih dari binatang yang membebani beban APBN? Mau atau tidak? Terus habis gitu minta jatah makan. Saya tidak mau anak cucu saya seperti itu. Orang-orang sakit berobat-obat. Hari ini masuk rumah sakit Bapak Ibu, ruangan aja penuh atau kosong. Karena itu ketika Bapak Ibu belajar di tempat kita, selamat datang, kita akan masuk ke materi. Ini tadi prolog. Prolognya 1 jam. Selamat datang Bapak Ibu di dunia baru. Saya cuma berharap satu, yang punya handphone boleh direkam biar soalnya kalau nunggu dari tim media agak lama. Tetapi kalau punya handphone boleh direkam biar enggak lupa. Ya, minta tolong. Jadi yang kita bangun Bapak Ibu, gerakan kita adalah gerakan mandiri nomor 1. Yang kedua adalah gerakan dilarang sakit. Setuju dengan gerakan dilarang sakit? Siapa yang kepengen anak cucunya besok sakit? Jangan mau, betul? Supaya tidak sakit kita harus punya plakat di depan. Penyakit dilarang masuk di keluarga kita. Anak-anak kita dilarang sakit. Diri kita sendiri pun sama, dilarang sakit. Kenapa itu penting sekali untuk dilarang sakit? Karena penyakit itu karena kita undang. Penyakit itu karena kita menerimanya. Dan yang paling parah, karena penyakit itu sebenarnya kita ciptakan. Saya minta tolong Bapak Ibu ke depan anak-anak kita yang muda-muda sekarang ini sudah rusak dengan namanya gadget, betul ya? Sudah pegangannya handphone, sudah dunia maya semuanya. Ini pas kebetulan Bapak Ibu di Telomoyo. Telomoyo celah dunia maya. Satu-satunya gunung di Indonesia yang penuh dengan tower itu ya di sini. Ada 100 sekian tower. Kalau gunung ini sampai runtuh berarti seluruh Indonesia kacau informasinya. Nah, kita akan mulai dulu dari mandiri. Mandiri itu Bapak Ibu dimulai dengan kata tanggung jawab. Tahu ya arti mandiri ya? Usia menikah usia berapa paling muda? 17 bagi perempuan, yang laki-laki 20, betul ya? Kenapa kok umur 20 baru boleh menikah? Karena bisa bertanggung jawab. Sudah tidak disebut sebagai anak-anak lagi. Kalau anak-anak itu mandiri atau tidak? Tergantung. Tetapi ketika dia sudah usia tertentu, dia dikatakan tanggung jawab, itu disebut dengan mandiri. Tanggung jawab Bapak Ibu tadi Pak KB sudah jelaskan sedikit.
Bapak Ibu hidup dari gaji atau hidup dari rezeki? Siapa yang percaya hidup kita dari rezeki? Angkat tangan, setuju? Kalau kita diberi rezeki berarti rezekinya dari Tuhan, dari Gusti Allah, setuju? Kira-kira dituntut pertanggungjawaban atau tidak? Pasti atau tidak? Saya minta tolong, pulang dari sini ingat kata-katanya. Bapak Ibu dituntut tanggung jawab setiap rezeki yang diberikan. Saya kasih contoh, dapat gaji yang kita sebut dengan rezeki. Kita belikan makanan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan saya tidak bahas, karena itu haknya Bapak Ibu. Tetapi kalau yang saya bahas tentang makanan. Ketika ibu-ibu belanja di pasar, beli sayur, beli beras, beli buah, beli macam-macam, betul? Untuk dimakan. Kira-kira sampahnya dari makanan ini Bapak Ibu bagus atau jelek? Sebentar. Sampahnya itu barang jelek atau barang bagus aslinya? Sebentar, saya ulangi lagi. Bapak Ibu beli buah, milih bagus atau yang jelek? Bagus. Ketika kita kupas, kulitnya tadi itu dari barang bagus atau dari barang jelek? Bagus. Dari barang bagus. Tapi berasal dari barang bagus. Nah, ketika Bapak Ibu beli beras, dicuci, itu kan ampasnya beras, betul ya? Tepungnya di beras itu yang keluar. Itu dari beras yang bagus atau dari barang beras yang jelek? Bapak Ibu pernah makan nasi di rumah? Setiap hari. Jatuh dari meja saja, Bapak Ibu katakan apa? Kotor. Jelek atau bagus? Jelek. Aslinya dari barang bagus atau dari barang jelek? Saya minta tolong. Ini Bapak Ibu pegang betul. Karena ke depan yang dilarang pembuatan pakan ternak, dilarang dari barang busuk. Saya ulangi, peraturannya di situ dilarang memberi makan ternak dengan barang busuk. Kalau saya Bapak Ibu jawabnya besok, ketika undang-undang ini dilakukan, ketika Bapak Ibu membuat pakan secara limbah rumah tangga, kata limbah itu kan buruk kan? Betul kan? Tapi harus kita balik, limbah ini berasal dari barang bagus atau barang busuk. Pasti atau tidak? Tolong itu diingat-ingat besok jawabannya. Pasti kalau diperiksa besok-besok. Terus tugasnya satu. Tadi kan Pak KB bilang buat ember. Di sini banyak yang salah Bapak Ibu. Buat ember ini isinya yang paling banyak kan air cucian beras. Tahu enggak fungsinya air cucian beras itu untuk apa? Pengawet. Air cucian beras itu ketika dia disimpan itu berubah menjadi cuka. Cuka itu pengawet. Saya minta tolong. Air cucian beras di sini yang Bapak Ibu buangi tanda kutip, sayur sisa, makanan sisa, daun sisa, buah sisa dan lain sebagainya yang masuk di sini ini bukan fermentasi. Ini belum namanya fermentasi, ini penyimpanan. Bapak Ibu taruh di sini wortel 2 tahun tidak akan rusak. Masukkan di sini labu yang empuk itu tetap akan berupa labu. Pepaya yang warnanya kuning yang empuk itu tidak akan rusak selama 2 tahun. Karena di sini disimpan. Syaratnya cuma satu, harus tertutup air beras. Kalau dia tidak terendam berarti busuk. Saya ulangi, kalau seandainya kotorannya itu di atas, kira-kira busuk atau tidak? Bapak Ibu naruh buah di sini, dibiarkan di atas meja yang terkena udara, terkena kontaminasi, ini jadi busuk atau tetap seger? Tapi kalau dimasukkan di dalam cuka 2 tahun tidak akan rusak. Saya ulangi. Loh Pak, kalau penuh gimana caranya? Kalau sudah penuh nutupnya paling gampang taburi dedak padi.
Dedak padi itu ketika ditaburi di atas dia akan bentuk lapisan Bapak Ibu. Dan lapisan ini membuat proses terjadi fermentasi. Nah, dari sini Bapak Ibu, minta maaf. Ini adalah kunci untuk membuka rezekinya Bapak Ibu. Kira-kira Gusti Allah lihat Bapak Ibu atau tidak? Hanya orang-orang yang percaya bahwa Gusti Allah itu ada yang bisa melakukan program ini. Supaya Bapak Ibu diberi rezeki yang banyak, berarti kita harus melakukan tanggung jawab. Ketika Bapak Ibu coba kasih ke anak, kasih jajan, dibuang sembarangan, Bapak Ibu marahin enggak anaknya? Tegur atau tidak kira-kira? Terus kalau makan sedikit dibuang, makan sedikit dibuang, kira-kira diberi makan banyak atau sedikit? Sedikit. Rezeki juga sama. Ini caranya minta rezeki dari Gusti Allah, tidak memaksa, tapi dikasihani. Berbahagialah orang yang dikasihani, betul? Itu prinsip saya. Kenapa saya selalu berslogan, saya selalu kepengen jadi orang bodoh? Karena orang bodoh itu selalu dikasihani. Ngumpulkan sampah ini bodoh atau pinter? Orang bodoh, sampah bikin bau kok dikumpulkan, betul atau betul? Betul. Malah dianggap orang tidak waras. Apalagi nyimpennya ini harta berharga loh, coba bayangkan. Ini waras atau tidak sampah dibilangnya harta berharga itu. Benar? Tetapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan ini, saya jamin 100%, rezekinya Bapak Ibu akan ditambahkan. Karena prinsipnya cuma satu, kalau orang bisa bertanggung jawab akan diberi lebih. Setelah ini Bapak Ibu akan melakukan yang kedua. Ini keluar POC, pupuk organik cair, dan keluar pakan. Saya minta tolong, ini di YouTube juga banyak salah kaprah Bapak Ibu. Salah kaprahnya selalu begini, saya punya ayam tidak saya kasih makan limbah rumah tangga. Ada yang komplain juga, loh Pak kok enggak dikasih limbah rumah tangga? Fair, saya harus katakan jujur. Limbah rumah tangga kita itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Kalau di rumah itu banyak atau sedikit? Sebenarnya kalau kita timbang, limbah rumah tangga kita itu maksimal sama sampahnya, itu maksimal cuma 2 kilo. Bahkan cuma 1 kilo kok per hari. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Jadi program LRT yang kita olah menjadi pakan, itu kalau di program saya cuma untuk 10 ekor ayam plus 1. Saya bilang di sini, saya punya program menjadi miliarder dengan 10 ekor ayam, betul? Bapak Ibu mau? Karena saya minta tolong lagi, ada listrik enggak di rumahnya masing-masing ini? Jadi saya enggak perlu jelaskan ke zaman primitif ya, yang tidak ada listrik ya. Jadi karena semua ada listrik dan sudah mau belajar, besok setelah belajar ini belajar buat mesin tetas. Saya coba angkatan ini nanti saya buatkan mesin tetas dari kardus. Modal 100-120 ribu ikhlas enggak kira-kira buat segitu. Nanti saya ajari caranya. Buatnya paling lama setengah jam. Untuk kapasitas 100 ekor. Mesin tetas ini untuk 100 telur butir. Mesin tetas ini Bapak Ibu saya ciptakan tahun 93. Saya menciptakan mesin tetas ini tahun 93, waktu itu sekali membuat mesin tetas itu sekitar 10.000 sampai 15.000. Enggak apa-apa ya, saya ajari kembali ke tahun 93 ya. Ke 20 tahun yang lalu ternyata ini. 20 atau 30 tahun lalu ini. 30 tahun lalu. 30 tahun lalu Bapak Ibu ketika saya mulai beternak ayam, isinya meja komputer itu mesin tetas. Atasnya lemari mesin tetas, bawahnya tempat tidur mesin tetas. Jadi saya netaskan ayam itu bukan kemarin, mulai tahun 90-an itu. Karena saya orang miskin, ingat tadi, karena saya orang miskin, orang desa, jadi saya tidak kuat beli mesin tetas. Harga waktu itu mesin tetas mahal Bapak Ibu.
Karena itu saya cuma bisa membuat dari kardusnya rokok. Tidak apa-apa, untuk angkatan ini besok saya buatkan dari kardus. Jangan sakit hati ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, pakan ini hanya untuk 10 ekor ayam. Terus Pak, kalau jadi miliarder terus pakannya kan enggak punya. Kenapa sih pakan ini Bapak Ibu harus kasihkan ke ayam? Kenapa Bapak Ibu? Wujud tanggung jawab. Bapak Ibu buang sampah ini ke tanah boleh atau tidak? Bisa kan, selama ini kan dibuang begitu kan? Hasilkan apa? Tidak ada. Hasilnya cuma sampah. Bukan pakan. Nah, gara-gara Bapak Ibu punya pakan dikasihkan ke ayam, ayamnya Bapak Ibu minimal 1, buang kotoran. Pasti atau tidak? Pasti. Mulai ketika Bapak Ibu sudah pelihara ayam 10, ini saya tunjukkan dengan cara yang sekarang. Sudah bukan cara primitif. Ayam ini saya ciptakan teori ayam 10 menjadi miliarder itu ketika saya di Papua. Gara-gara saya tidak bisa balik dari Papua, gara-gara merpati mau bangkrut. Karena ada kerusuhan, sehingga saya tertahan di pedalaman selama 14 hari. Ketika saya tertahan di sana, saya beli ayam itu Bapak Ibu, beli makan ayam 1 porsi 300.000 zaman itu. Itu sakit hati saya. Tapi ketika saya tanya yang lain, oh itu murah, masa ampun. Soalnya di Papua itu kalau tidak warna merah, itu tidak dihargai. Gitu. Lah kalau ayam harga 300.000, saya bisa jadi miliarder di sana cuma butuh berapa bulan aja Bapak Ibu. Oh, harganya ayam sama dengan harganya kambing. Nah, dari sana ayam 10 ini sebagai wujud tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Sampah yang selama ini tidak kita gunakan, kita berikan ke ayam. Kenapa ayamnya kok cuma 10 Pak? Saya tidak mau Bapak Ibu investasi, keluar modal dari uangnya Bapak Ibu. Ayam pun anggap aja tamu dan Bapak Ibu hitung bisnis dengan ayam. Hitung bisnisnya gimana? Pernah tahu ayam? Seandainya ayam itu Bapak Ibu saya pakai mesin tetas. Pernah netaskan ayam enggak di sini? Ada salah satu mungkin pernah netaskan, ada? Siapa? Enggak, tapi pernah netaskan enggak? Pernah Pak ya? Pernah punya induk ayam Pak? Baik. Kalau pernah gini enak dijak ngomong. Kalau saya yang ngomong Bapak Ibu boleh enggak percaya. Tetapi kalau ada saling tukar pendapat Bapak Ibu harus percaya. Ayam itu Bapak Ibu seandainya bertelur 10 hari. Betul ya? Kemudian dimandikan, berapa lama Pak dia akan telur kembali? Enggak, setelah dimandikan 10 hari kan telur. Betul ya? Terus dimandikan. Terus berapa lama dia akan telur kembali kira-kira? Ya anggap aja 2 minggu rata-rata. Betul ya? Maksimal saya anggap aja jangan 2 minggu deh. Saya kasih waktu 20 hari. Sudah lama atau belum? Sudah lama. Jadi setiap bulan 1 ayam itu cuma telur 10. Wajar atau tidak? Ini muluk-muluk atau real? Real. Oke, setuju, clear di sini. Kalau kita punya induk 10 Bapak Ibu, berarti ayamnya berapa telurnya 1 bulan? Hampir 100, oke? Fix 100, kadang 100 lebih, betul ya. Telur itu sempurna atau tidak semuanya? Ada yang bentuknya lonjong, betul? Ada yang bentuknya bulat sekali, ada yang bentuknya sempurna, betul? Yang dijual yang lonjong dan bulat. Minta tolong, kalau Bapak Ibu masak ayam, masak telurnya ayam untuk rumah sendiri, hitung beli. Belinya untuk apa? Belinya untuk pakan dedaknya, kan nambah dedak ini ayamnya. Betul ya? Supaya ayamnya jangan terbebani. Nanti ayamnya, ini kamu jadi beban hidup saya gitu, ayamnya protes nanti. Loh kamu kan makan telur saya. Ini saya ajarkan tanpa modal. Telurnya sendiri Bapak masak kan? Hitung itu Bapak Ibu beli ke ayam. Beli telur ke ayam. Belikan pakan. Dedak padi. Gitu kan Pak? Tapi yang 50, ini kan anggap aja 50 nih. Betul kan? Yang 50 itu bonusnya Bapak ngasih makan dia.
Paham maksud saya di sini? Saya tunjukkan lagi Bapak Ibu, saya hitungkan. Kalau seandainya 50 ayam, 50 telur, harga telur di tempatnya Bapak Ibu berapa? Anggaplah 2.000 gitu aja ya. 2.000 kali 50 berapa? 100. Setiap hari Bapak Ibu butuh pakan 1 kilo untuk dedaknya. Berarti 1 bulan butuh 30 kilo. Nah 100.000 ini untuk beli pakan. Kalau enggak kuat beli dedak bisa beli singkong. Pokoknya yang penting satu, ayam itu biayanya harus 0 dari telur. Setuju di sini? Setuju. Nah yang 50 tolong ditetaskan. Ditetaskannya bagaimana? Ayam ini seandainya saya tetaskan, Bapak Ibu masih belajar, anggap aja netas 60%, berarti netas 30 sampai 40 lah. Butir. Per bulan nambahnya 30. 30 itu Bapak Ibu perlu pakan tidak kira-kira? Perlu. Nanti yang jantan Bapak Ibu jual untuk biaya yang betina. Berarti kalau begitu ceritanya pakannya gratis atau tidak sampai di situ? Masih gratis. Sampai di sini bisa dipahami atau enggak kira-kira? Sebentar Pak, kalau mau tanya pakai mic ya, boleh ya? Biar Bapak fair. Jam berapa sekarang? Oke, setengah jam lagi ya kita break. Kita makan siang isoma. Ayo mic-nya dulu. Ini di depan. Sebutkan nama Pak ya. Nama saya Mulyanto dari Banyu Biru. Nah, kan permasalahannya kita misalnya melihara ayam tuh 10 ekor Pak ya. Iya. Nah kan kendalanya kadang bertelurnya kan nggak bareng. Iya. Nah itu bagaimana menyikapinya? Tuh, harus oke, terima kasih, silakan duduk. Harus nggak bareng Pak. Kalau telurnya bareng, yang makan siapa Pak? Paham maksud saya? Setiap hari dari target 100, telurnya paling 3, 4, 5, betul? Bapak Ibu makan telur sehari 50 atau 3, 4, 5 itu aja setiap hari? Kumpulkan dulu 1 minggu, masukkan mesin tetas yang bagus. Yang biasa tetap dimasak. Gini Bapak Ibu, prinsip jangan mengada-ada, itu ikuti alurnya. Nanti cuman di telurnya tolong dikasih tanggal. Masuk tanggal berapa? Oke, bisa dipahami? 1 minggu, setelah kumpul 1 minggu, ngumpul ya jangan 3 dimasukkan mesin tetas Pak, capek Pak. 1 minggu seandainya terkumpul 20 masuk gitu Pak. Nanti minggu depan 20 lagi masuk. Terus jadi mesin tetas tidak berhenti juga berkembang. Oke ya. Nah, setelah Bapak Ibu punya 30 ini anggap aja yang 15 jantan, 15 betina. Yang jantan tolong dijual, sisakan 1 atau 2 untuk calon indukan lagi. Tapi saya minta tolong, ketika masuk di fase ini, Bapak Ibu sudah mulai berubah. Kalau di POC ini Bapak Ibu cuma buat 3 kali 3 sebagai kebun percobaan. Sebagai kebun percobaan. Paling lama ini buat ini 1 bulan deh. Bapak Ibu buktikan bahwa pupuk yang Bapak Ibu produksi hasilnya bisa bagus. Nanti cara buat pupuknya hari ini Bapak Ibu praktek. Nah setelah buat 3 kali 3 yang kita sebut dengan keyhole garden, Bapak Ibu kan perlu ketambahan lagi nih untuk berikutnya. Karena apa? Pupuknya tambah banyak atau tambah sedikit? Ditambah dengan kotoran ayam 10 tambah banyak atau sedikit? Setiap hari dari 10 ekor ayam itu menghasilkan kotoran 2 kilo loh Bapak Ibu. Setiap hari. Punya pabrik pupuk 2 kilo per hari. Loh Pak 2 kilo itu enggak ada artinya, enggak usah dipikir. 2 kilo itu banyak. Kan tinggal waktu aja menambahkan dia jadi banyak. Nah, karena sudah punya pupuk, kalau Bapak Ibu tidak dipakai nanam, berguna atau tidak pupuknya? Tidak berguna. Karena itu Bapak Ibu sudah mulai buat ukuran 300 meter persegi sebagai penghasilan harian. Bapak Ibu harus punya gaji di sini.
Supaya apa? Bapak Ibu tidak marah sama ayam, tidak marah sama limbah, tidak marah sama semuanya. Bapak Ibu sudah digaji oleh itu sendiri. Loh Pak, kan saya kerja, sama saja, kerja juga digaji. Saya minta maaf, kalau kerja di perusahaan Bapak Ibu berapa jam sehari? 8 jam, pasti atau tidak? Boleh enggak kita kerja di perusahaan cuma 5 jam? Enggak boleh. Sekarang kita balik. Saya kerja 8 jam sehari, oke setuju? Lahan saya cuma 300 meter. 300 meter kita puteri selama 8 jam. Kira-kira apa yang terjadi dengan tanah kita? Rumput sempat tumbuh atau tidak kira-kira? Saya minta tolong. Petani seringkali melihat tanah saya kecil, tanah saya sedikit, sehingga kerjanya ogah-ogahan. Itu prinsip nomor 1 kenapa petani gagal. Memang Bapak Ibu yang saya ajarkan di prinsip ini ketika kita sudah punya penghasilan harian ini, ada 3 sayur yang bisa kita tanam. Yang pertama, Bapak Ibu harus tanya tetangganya dulu, tanya pedagang di sana. Kalau tidak bisa jual sendiri, kira-kira sayur apa yang bisa dijual? Setuju? Yang kedua, cari sayuran yang Bapak Ibu pasti berhasil, tidak usah sekolah. Jangan tanam yang aneh-aneh, tanam yang pasti berhasil. Dan yang ketiga, cari yang harganya paling murah. Tujuannya apa kok cari paling murah? Supaya bebas dari persaingan. Kalau petani kira-kira bersaing harga yang mahal atau harga yang murah? Yang disenangi petani harga mahal atau harga murah atau Bapak Ibu kalau tanam komoditas? Lombok, melon, tomat, semangka, betul? Harga mahal atau murah itu? Mahal. Kalau mahal kira-kira yang minat ke sana banyak atau sedikit? Bukan, kalau tanam cabai semua orang kepingin enggak tanam cabai? Melon kepingin enggak tanam melon? Kalau semua masuk di bisnis itu kira-kira saprodinya mahal atau tidak? Harga jualnya bisa murah atau tidak kira-kira nanti? Bisa hancur. Tetapi kalau barang yang pasti murah, orang-orang kira-kira minat enggak bisnis itu? Tidak, dipandang sebelah. Kalau saya ngajari, berperanglah di tempat yang tidak disenangi orang. Paham maksud saya di sini? Jadi saya nyuruh nanam kangkung, bayam, sawi dan sebagainya, barang-barang murah itu Bapak Ibu tujuannya hanya satu. Yang mudah, yang murah, orang enggak minat. Paham maksud saya di sini? Oke. Seandainya anggap aja kangkung. Ini saya juga minta maaf. Cara tanam kangkung itu ternyata banyak yang salah Bapak Ibu. Enggak apa-apa, saya sabar. Bedengan Bapak Ibu, ukuran bedengan itu berapa? 80 kali 1 meter. Anggap aja ini 80, ini 1 meternya ke sini, gini. Jaraknya maksimal 10 meter bedengan itu. Kenapa kok cuma 80? Yang 20 cm untuk jalan. Jarak tanam Bapak Ibu, kalau tanam kangkung, bayam itu jarak tanamnya 5 kali 5. Isi 1 biji. Selalu orang mikir, Pak 5 kali 5 itu berapa? Gitu. Kan ada penggaris tuh Bapak Ibu. Kalau males pakai penggaris, Bapak Ibu buat mistar kayu dikasih lubang. Tahu maksud saya ya? Terus ditusuk-tusuk kan sudah selesai kan? Lah kalau digaris gini terus ditabur ya enggak ketemu ukuran Bapak Ibu. Banyak orang Pak tanam bayam itu kalau sedikit-sedikit susah. Mintanya Bapak Ibu gimana? Sebar. Halo, saya minta maaf. Kerja Bapak Ibu 8 jam loh. Delapan jam itu lama loh Bapak Ibu. Jangan cuma kerja setengah jam terus ditinggal ngopi. Jangan. Gak pinter. Proses mempengaruhi hasil. Setuju atau tidak? Kalau Bapak Ibu sayang ke tumbuhan, tumbuhan bisa terima kasih enggak dengan kita? Pasti. Terus banyak orang komplain juga, minta maaf saya sekali.
Tanah 300 meter ini kalau Bapak Ibu puteri kira-kira nemu lalat, nemu ulat enggak kira-kira di dalamnya? Ketemu pasti kan? Kalau tinggal ambil aja kenapa susahnya cuma 300 meter saja. Banyak orang ngeluh ke saya, Pak tanaman saya dimakan ulat gitu ya. Luasnya berapa? Cuma 300 saja kok bingung nyemprot. Terus yang kedua, kalau cuma 300 meter, POC-nya ini banyak atau sedikit kira-kira Bapak Ibu? Bukan, limbahnya Bapak Ibu banyak atau sedikit ini? Setiap hari nyuci 2 liter, berarti pupuknya setiap hari berapa? Tanah cuma 10 meter, setiap hari dipupuk 2 liter, kira-kira muntah atau tidak ini tanaman? Paham atau tidak di sini? Kenapa sih saya cuma minta 300 meter untuk latihan? Ini belum sekolah ini. Ini masih latihan Bapak Ibu. Terus jarak tanamnya 5 kali 5, berarti ke sini ada 16, ke sini ada 20. 20 kali 16 ketemu berapa? 320 meter persegi. 320 tanaman. Anggap aja yang hidup 200. Yang mati 120. Kan sudah banyak yang mati kan sepertiga kan. Saya minta tolong, ini ibunya cuma 1 ya ini 2 ini. Bu pernah beli kangkung enggak Bu? Pernah beli sayur kangkung tidak Bu? 1 ikat berapa Bu? Isi berapa biji Bu? Kira-kira seberapa 1000 itu Bu? 20 biji atau 10 biji kira-kira? 20 biji, oke ini sudah murah, ini di Lampung ya? Oke, di Lampung harga kangkung 1 ikat Rp1.000 isi 20 biji. Tidak apa-apa, kita pakai yang paling murah. Ini sudah murah, betul. 20 biji sama dengan 1000. Berarti 1 bijinya berapa? 50 ya? 50 rupiah, betul? Kalau setiap hari kita 1 meternya 200 biji. 200 dikalikan 50 berarti ketemu berapa? Kalau 1 meter persegi ketemu 10.000, setiap hari kita tanam 10 meter persegi, 1 hari berarti dapat berapa? 100. Cukup enggak untuk gaji untuk sementara? Untuk hidup. Bapak Ibu, kata cukup itu pondasi yang kuat. Supaya minimal 1. Keluarga tengkar itu enggak ada gara-gara kepengen beli pesawat Bapak Ibu. Di desa-desa itu keluarga tengkar gara-gara enggak bisa bayar SPP. Enggak bisa beli pulsa listrik. Enggak bisa ngasih saku anak. Betul atau betul? 100.000 kalau untuk orang desa cukup atau tidak? Sudah bisa berkata alhamdulillah tidak kita di situ? Nanti ada yang protes lagi. Loh Pak, kalau yang kecil-kecil terus enggak laku bagaimana? Sudah punya ayam enggak kira-kira gini? Berarti rezekinya ayam. Kalau ayamnya sudah over Pak, sudah terlalu kenyang. Bapak Ibu nanti buat set PT di sini. Set perangsang tumbuh. Pernah beli pupuk cair di sini Bapak Ibu? Harga termurah berapa pupuk cair? Anggaplah 20.000 gitu aja lah ya. Kangkung pernah enggak dijual 1 kilo harga 20.000? Enggak mungkin. Jadi ini prinsip. Ketika barang tidak laku, mungkin semua orang lagi nek makan kangkung. Ayamnya kasih makan kangkung, betul? Kalau seandainya ayam masih over, berarti itu rezekinya Bapak Ibu olah kangkung menjadi set PT. Kalau kita katakan jujur, 1 kilo jadi 1 liter, berarti 1 kilo dijual 20.000. Lebih untung dijual set PT atau dijual kangkung sebenarnya? Set PT. Saya katakan jujur buat Bapak Ibu, usaha saya di sektor pertanian banyak ruginya. Karena saya selalu membangun sistem. Sistem itu urusannya dengan karyawan. Betul atau betul? Karyawan itu manusia, betul Bapak Ibu ya? Mudah diajari atau sulit diajari? Salahnya itu hampir 70%. Human error itu paling banyak. Waktunya semprot, Pak hujan Pak. Alasan aja, banyak alasan. Tanamnya harus jam sekian, enggak bisa. Rugi atau untung berarti? Rugi.
Percayalah. Prinsip saya di dalam bisnis melakukan yang benar. Saya bilang ke teman-teman, enggak apa-apa. Saya usaha, saya bilang ke istri saya. Kita ini kerja untuk melatih orang supaya berhasil. Tapi ya kadang-kadang emosi juga. Kalau karyawan sudah banyak lah, gaji karyawan kita 100 juta Bapak Ibu setiap bulan. Setiap bulan saya harus gaji karyawan 100 juta untuk sayur saja. Bukan yang pabrik loh ya, yang sayur saja itu 100 juta per bulan. Kadang-kadang itu tidak panen. Tetapi ini saya kasih rahasianya. Prinsipnya lakukan yang benar. Lakukan yang benar. Nah, ketika barang itu tidak laku, sudah ngoyo produksi, kemarin harga 25.000, sekarang jatuh 3.000 Bapak Ibu. Bumi langit enggak kira-kira? Saya bilang, berarti bukan waktunya dijual. Saya olah menjadi pupuk, saya olah menjadi obat, saya olah menjadi barang sesuatu yang mahal. Kalau sudah masuk ke obat, harganya 1 kilo 1 juta. Itu yang membuat saya, biarpun rugi tidak pernah bangkrut. Tapi tambah besar. Bapak Ibu juga sama. Kalau Bapak Ibu tekun di sini terus, ketika barang tidak laku, ada waktunya loh Bapak Ibu barang tidak laku. Betul atau tidak kira-kira? Percaya atau tidak? Pernah tahu tomat? Kalau pas mahal kayak kemarin harga 45 sampai 75.000 Bapak Ibu, betul? Kalau pas tidak laku berapa harganya? 500, 1.000, betul enggak? Dipanen enggak sama orang? Karena orangnya enggak pernah sekolah. Begitu harga 500, dia putus asa atau bahagia? Putus asa. Kalau itu ketemu saya, bahagia saya. Karena kita akan jual 100.000 nanti ke depan. Padahal tomat enggak pernah harga 100.000. Betul atau betul? Nanti ilmunya Bapak Ibu belajar buat habis ini. Itu bukan ilmu untuk membuat pupuk, itu ilmu melipat gandakan rezeki. Jadi ketika nanti Bapak Ibu praktek di lapangan, ketika harga murah semuanya, bahagialah. Wow, tempatnya, waktunya untuk menabung. Ketika waktunya harga mahal, semua pupuknya Bapak Ibu pasti habis. Percayalah. Asalkan punya contoh. Bisa dipahami sampai di sini? Sehingga apa Bapak Ibu? Ini goalnya Bapak Ibu harus buat. Setelah terjadi sistem, Bapak Ibu mulai lengkapi. Ayamnya tambah banyak atau tambah sedikit kira-kira? Tambah banyak. Nah, kalau ayamnya tambah banyak perlu pakan atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti. Bapak Ibu kepingin jadi pengusaha atau kepingin menjadi petani yang biasa? Kalau jadi pengusaha berarti punya planning atau tidak? Ayam ini nanti tambah besar atau enggak jumlahnya kira-kira? Kalau itu sudah pasti ayamnya tambah banyak, Bapak Ibu harus sudah mulai buat skedul. Apa yang dibutuhkan oleh Pak Ayam? Berarti pakan. Pakan ayam yang paling mudah Bapak Ibu tanam apa kira-kira? Jagung seandainya. Berarti ketika saya punya ayam hari ini 100, dari 10 netes 3 bulan akhirnya jadi 100. Ketika ayam saya sudah 100 Bapak Ibu, yang harus saya lakukan berarti saya harus mulai tanam jagung. Nanti muncul juga pertanyaan, Pak saya tidak punya tanah untuk tanam jagung. Ini sudah petani ini sudah. Kita cari ilmu, alasannya tidak punya tanah, gitu loh. Betul atau betul? Saya tanya, petani tetangganya Bapak Ibu kepengen berhasil atau tidak? Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu punya tetangga petani enggak kira-kira? Kepengen berhasil atau tidak sebenarnya? Saya mau tanya jujur, berhasil atau enggak mereka hari ini? Nah, di sini nanti gara-gara Bapak Ibu sudah punya pupuk, betul ya? Bapak Ibu butuh jagung. Kalau saya langsung saya sarankan pakai jagung lokal, jagung Madura, untuk mencapai kemandirian pangan, kemandirian benih. Jagung Madura itu semampai Bapak Ibu, semeter tidak sampai. Tapi jagung Madura ini tahan banting.
Terus yang kedua yang paling penting bijinya tidak perlu, bibitnya tidak perlu beli lagi. Kembangkan ini. Nah, sekarang saya melompat dulu ke benih. Siapa yang kepingin jadi miliarder dari enggak punya uang? 10.000 punya enggak? Bukan 10 juta, 10.000. Besok pulang dari sini beli benih jagung 10.000. Jagung burung, tahu? Yang kecil-kecil, harga 10 sampai 12.000 kan? Coba tanam, tapi saya kasih tahu teorinya. Bapak Ibu tahu jagung, betul ya? Satu tongkolnya jagung burung itu isi berapa? Gini, saya minta tolong. Ketika nanti Bapak Ibu praktekkan ilmu ini, Bapak Ibu menjadi petani, itu kan banyak nganggurnya daripada kerjanya. Jujur, betul ya? Tolong itu. Semua tolong ditulis. Semua tolong didata. Nanti kalau enggak ketemu, ada yang salah, silakan tanya di grup. Bapak Ibu akan saya latih sampai 3 tahun. Di grup akan saya pantau sampai 3 tahun. Sampai semua jadi miliarder. Tapi tolong jangan bertanya pertanyaan anak TK lagi. Paham maksud saya ya? Kalau pertanyaan itu tidak berbobot saya tidak akan jawab. Saya cuma lihat aja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah catat, sudah data semuanya. Ketika pertanyaannya itu memang penting saya jawab. Percayalah Bapak Ibu, alumni kita Bapak Ibu dari BSM ini. Minta maaf. Orang-orang terkaya di Indonesia ada di grup itu. Dan mereka itu nurut-nurut kok saya ajari. Saya suruh pelihara ayam 10 ya pelihara ayam 10. Benar Bapak Ibu. Yang tukang jawab itu mereka. Ini tidak ada yang dari Makassar? Tidak ada. Dari Malang ada ya? Besok main-main ke Singosari. Ya, tapi izin dulu. Soalnya masuknya itu lewat security berapa titik gitu. Tapi nanti kan tergabung di grup. Gitu. Ini salah satu yang support saya Bapak Ibu. Dia bilang, Pak saya akan buktikan dari 10 ekor ayam 1 tahun jadi miliarder. Bukan 3 tahun loh ya. 1 tahun. Nah, dia sudah buktikan. Dia ngasih makan karyawan Bapak Ibu setiap bulan 2,5 M. Untuk ngasih makan karyawan saja. Tapi gara-gara dia ikut program kita, sekarang ini beli sayur, beli semua perlengkapannya, sayur semua gratis. Dia bisa hemat 300 sampai 500 juta per bulan. Seluruh karyawannya dia ada 3.000 sekian orang. Sekarang digilir untuk belajar pertanian. Sekarang ekspor menurun jauh, 60% turunnya ekspor. Akhirnya banyak yang tidak punya job, semua disuruh belajar pertanian. Dan cita-citanya sekarang mulia. Kalian besok keluar dari pabrik jadi miliarder semua. Sekarang yang ngajari bukan saya, dia punya murid langsung 3.000 Bapak Ibu. Dan nurut semua. Jadi semua pabrik itu isinya tanaman. Buat pupuk itu tidak tanggung-tanggung. Sapinya sudah berapa puluh, kambingnya berapa ratus begitu. Tanam padi, setiap produksi pupuk dia yang ujikan lab. Bukan saya Bapak Ibu. Dia yang ujikan labnya. Hasil tanaman padi sampai anakan, sampai bulir semua dilaporkan. Pak yang terjelek sekian, bulirnya anakannya sekian, yang terbagus sekian. Karena itu dari situ saya bisa membuat teori manen padi habis ini 15 ton per hektar. Bukan dari saya lagi, tapi dari temannya Bapak Ibu sendiri. Dan saya berharap ilmu ini Bapak Ibu yang kembangkan. Saya hanya ajari basic, saya hanya ajari pondasinya. Silakan dibangun sesuai dengan kapasitasnya dan daerahnya masing-masing. Untuk orang menjadi miliarder Bapak Ibu selalu berpikir tidak mungkin. Setuju atau setuju? Bapak Ibu kalau saya tanya sebelum ketemu saya, sebelum ini nanti saya jelaskan, jadi miliarder itu mudah atau susah kira-kira? Mungkin atau tidak? Tidak. Sekarang saya minta modal Rp10.000. Yang nambah nolnya tekadnya Bapak Ibu. Semangatnya Bapak Ibu. Ini tidak perlu sekolah apa-apa. Sekolahnya cuma niat.
Tapi ya banyak aturannya. 1 kilo jagung Bapak Ibu, kalau jagung Madura, 1 tongkol 1 biji jagung yang kita tanam itu rata-rata 150 sampai 200 biji. Tapi kita anggap aja keluar cuman 100. Kalau hibrida 1 jadi 600. Bumi langit atau tidak kira-kira bedanya? Bumi langit. Tapi ada bedanya. Kalau hibrida bibitnya bisa buat sendiri atau tidak? Kalau jagung lokal bisa buat sendiri atau tidak? Bisa. Nanti begini ceritanya. Umurnya ini cuma 2 bulan loh Bapak Ibu. Maksimal 2,5 bulan. Anggap aja kita anggap 3 bulan, setuju? Seandainya bulan pertama saya tanam 1 kilo. Menghasilkan 100 kilo. Jagung itu Bapak Ibu tingginya sama atau tidak? Ada yang tinggi, ada yang pendek, betul? Yang tinggi-tinggi tolong kumpulkan. Sebagai apa? Sebagai benih berikutnya. Anggap aja itu jumlahnya sekitar 10% lah. Yang 90% Bapak Ibu nikmati untuk pakan ayam atau dijual terserah. Jadi benih yang bulan ke-4 anggap aja jadi 10 kilo. Setuju ya? Menghasilkan kali 100 berarti ketemu 1 ton. Sama keluar 10% berarti di sini ada 100. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Oke. 100 menghasilkan 10.000. Di sini ada 1.000. 100 ton. Pak hitungannya gampang hitung itu. Kerjainnya susah sekali. Tapi saya jelaskan triknya nanti, gampang. Ini salah ya, 100 betul ya. Ini 110 ton, 10 ton berarti kali 100 ditambah 0,2, betul. Ini berarti sudah sampai di sini aja cukup. Bapak Ibu pernah enggak berpikir dari 1 kilo benih bisa panen 10.000 ton? Pertanyaannya kan satu, Pak, tanahnya siapa yang mau tanam? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Sekarang saya balik. Ini yang saya sebut dengan pertanian syariah. Habis ini Bapak Ibu, percayalah, bank akan banyak sekali nawari kredit tanpa anggunan. Saya minta tolong jangan ambil utang. Minta tolong. Kenapa kok minta tolong, masa modal 10.000 aja enggak pakai harus utang bank? Saya minta tolong, lupa kapan kayanya, masa cuma nunggu setahun aja kok enggak sabar. Daripada kejebak di utang. Caranya bagaimana? Begini, ketika Bapak Ibu punya jagung 1 kilo, memang menghasilkan cuma 100 kilo, betul atau betul? Ketika Bapak Ibu tanam 10 kilo, cuma menghasilkan 1 ton. Sampai di sini, ini Bapak Ibu. Terus habis gitu Bapak Ibu bisa cerita ke tetangga. Yang saya sebut dengan pertanian. Aman, kepreset. Enggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya 10 kilo benih itu bisa menghasilkan, ditukar Pak, ditukar di luar. Betul. Bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 1 ton. Nah, setelah 1 ton ini apa yang harus kita lakukan? Ini ceritanya begini. Loh Pak, jagung itu kalau mahal enak, kalau rugi bagaimana? Kalau harganya murah, betul atau betul? Jangan pernah jual jagung. Tapi jualah ayam. Ketika Bapak Ibu sudah mulai 10 ekor tadi, 10 ekor, terus setiap bulan netes anggap aja 30, yang betina cuman 15, berarti setiap bulan nambahnya induk berapa? 15.
15 baru siap kawin kan umur 6 bulan. Betul ya? Anggap aja 1 tahun pertama Bapak Ibu akhirnya punya cuma 100. Setuju? 6 bulan kan 15 kali 6 kan 90. 90 ditambah 10 kan 100. Yang 6 bulan berikutnya tidak usah dihitung karena belum bertelur. Betul ya? Ketika sudah punya 100 Bapak Ibu, ini kan 1 bulan telurnya kan sudah 1000. Betul atau betul? Kali 10 kan? Nah, dari 1000 ini sama konsepnya. Induknya makan dari 500-nya. Telur ya Bapak Ibu untuk ngasih makan induk. Yang 500 telur untuk ditetaskan. Harusnya di sini sudah pinter. Jangan di 60%. Netesnya di 70 atau 80%. Karena apa? Telur yang digunakan sudah telur terseleksi. Sudah telur bagus semuanya. Sehingga goalnya setiap bulan bisa keluar 400 ekor dari 100 induk. 6 bulan berikutnya induknya sudah berubah, sudah jadi 200-an. Nah, Bapak Ibu mau berhenti di mana? Terserah Bapak Ibu. Kalau kepengen jadi miliarder Pak, berapa induk yang harus saya pelihara? 1000. Kenapa kok 1000? Kalau 1000 induk Bapak Ibu itu menghasilkan berapa Bapak Ibu? 10.000. Yang ditetaskan cuman 5.000. 5.000 jadinya cuman 0,8 4.000. 4.000 per bulan Bapak Ibu kalau kali harga 40.000, ini ketemu berapa? 160 juta. Punya penghasilan 160 juta sudah bahagia atau belum? Sudah jadi miliarder atau belum? Kalau setahun sudah jadi miliarder Pak. Sudah clear, betul ya? Pakannya banyak atau sedikit kira-kira? Banyak. Pakannya kalau untuk 4.000 per bulan, 4 kalau pakannya jagung saja Bapak Ibu, 4.000 dikalikan 4 kilo, 160 ton per bulan. 160 ton, Bapak Ibu tetap beli jagung enggak? Beli. Dari mana jagungnya? Jangan datangkan dari luar. Bapak Ibu ada di daerahnya masing-masing untuk membangun petani Indonesia. Jadi saya minta tolong, program jagung harus jalan. Karena apa? Jagungnya besok Bapak Ibu yang ambil. Bagaimana dengan konsep syariah? Tadi saya mau tanya, petani hari ini untung sama rugi 50-50 atau enggak kira-kira? Cenderung ke rugi atau cenderung ke untung? Cenderung ke rugi. Kalau rugi itu minus ya Bapak Ibu ya? Enggak dapat penghasilan kan? Pak Pok gitu ya? Nah, nol artinya kan ya kan, modal yang dikeluarkan kadang-kadang enggak kembali kan? Sekarang kita balik. Mau enggak dengan cara kita yang pasti untung? Caranya pasti untung itu bagaimana? Petani berarti tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Yang mengeluarkan uang itu untuk apa kalau tanaman Bapak Ibu? Beli pupuk, beli bibit. Betul ya? Kalau tenaga kerja dihitung atau enggak biasanya sama petani? Enggak pernah dihitung. Oke. Sekarang kita buat syariah. Bapak Ibu buat bibitnya. Bapak Ibu membuat pupuknya. Kita petani menyediakan lahan sama tenaga. Bibit, pupuk, peralatan, Bapak Ibu yang sediakan. Setuju? Setelah itu hasilnya dibagi 2. Kira-kira petani pasti untung atau enggak dengan cara ini? Pasti untung. Terus untuk apa Pak ini? Tebonnya, janggelnya, minta tolong. Di desa itu kira-kira ada orang punya sapi enggak? Kalau Bapak Ibu berkata juga, Pak saya enggak punya sapi, sudah. Kira-kira di desa itu masih ada yang punya sapi enggak kira-kira? Bilangi yang punya sapi. Pak, pakannya beli atau enggak? Ngarit atau enggak? Sekarang gini deh, Bapak enggak usah ngarit, pakannya saya kasih. Tapi saya minta tolong, kencing sama kotorannya saya bawa. Seneng enggak yang punya sapi? Seneng, bahagia dia. Tebon jagungnya, janggel jagungnya untuk pakan sapi. Kotorannya untuk pupuk jagung. Biayanya nol atau tidak di sini? Nol. Benihnya Bapak Ibu buat sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan program ini 3 tahun saja jadi bupati, tidak usah uang. Betul atau betul? Nanti orang akan tanya, loh Pak kalau semua pelihara ayam kampung, siapa yang mau beli? Ya tenang saja. Katanya kalau ada yang jual berarti ada yang beli.
Orang di kota percayalah ndak akan pernah pelihara ayam, ndak akan pelihara jagung. Betul atau betul, Pak? Ayam yang Bapak Ibu produksi ayam sehat. Telur yang Bapak Ibu telur sehat. Jagungnya organik, ayamnya berkualitas. Slogan kita Bapak Ibu pelihara ayam, dimasak tanpa bumbu. Nah, itu adalah nilai jual tersendiri bagi kita. Tapi saya minta tolong, kalau yang lain jual murah, kalau Bapak Ibu sudah kuat jual murah, lebih murah lagi. Kalau di sini perangnya perang apa? Berarti nanti perang harga dan kualitas. Karena sudah ada yang bunyi Bapak Ibu, kita akan insya Allah dulu.